Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindiani Saulia dengan NIM 1213111131. Di sini saya akan membuatkan video tutorial cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan audio visual. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa video ini bukanlah video proses pembuatan video animasi yang saya upload di YouTube, tetapi video lain karena video saat proses pembuatan animasi audiovisual saya berdurasi sangat panjang, jadi saya membuat ulang dan hanya menjelaskan bagian-bagian besar dalam pembuatannya. Jadi tidak secara rinci saya jelaskan dari awal sampai akhir pembuatan animasi. Baik, langsung saja kita masuk dalam tutorial yang pertama, yaitu dengan cara kita masuk ke akun Google, lalu kita klik atau kita search animaker.com. Kita klik. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita klik create your first video. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pergi ke create. Mohon maaf teman-teman, berhubung karena jaringannya susah, jadi loadingnya agak lama. Setelah muncul tampilan seperti ini, create a video. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, akan ditampilkan beberapa template-template yang bisa kita gunakan. Tetapi di sini saya memilih untuk manual agar bisa berkreasi sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi caranya kita klik yang create a blank project. Klik tanda tambah ini, lalu kita pilih ukurannya. Saya di sini yang
horizontal video agar bisa sesuai dengan ukuran yang ada di YouTube. Setelah muncul tampilan seperti ini adalah tempat di mana kita akan berkreasi membuat video, audio, visualnya. Pertama-tama kita bisa menambahkan karakter atau animasi bergerak di dalam media ini dengan cara kita klik yang gambar orang ini. Terus kita bisa milih beberapa karakter secara gratis, tetapi di sini saya sudah mempunyai karakter yang saya buat sendiri. Nah, ini dia. Ini karakter yang sudah saya buat sendiri. Bagaimana cara membuat karakternya itu bisa dengan klik yang ini. Terus kita scroll sampai ke bawah, lalu ada tulisan create your own character di paling bawah. Ini. Ya, seperti itu. Jadi di sini saya sudah punya karakter saya sendiri, jadi saya klik yang ini. Nah, lalu ini bisa digeser atau diperbesar dan diperkecil. Di sini saya menaruh ukurannya seperti ini. Dan saya memilih mengklik. Di sini bisa kita klik gestur yang bisa dilakukan oleh animasi ini. Di sini saya memilih yang standing and talking. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Lalu kita bisa memilih background-nya. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan background, tapi tidak semuanya secara gratis. Jadi kita pilih yang sudah terbuka dan sesuai dengan tema yang ingin kalian masukkan ke dalam video, audio, visual. Misalnya tentang pembelajaran, maka kalian bisa memilih background yang berhubungan dengan pembelajaran. Misalnya sekolah atau ruangan dan lain-lain. Di sini saya coba untuk memilih ini sekolah karena temanya pendidikan. Saya klik, maka backgroundnya akan berbentuk seperti ini. Nah, lalu kita bisa menambahkan teks untuk perkenalan. Di sini saya subheading, lalu saya ketik nama saya. Dan juga NIM. Lalu setelah itu tulisan ini teksnya bisa digeser ke atas atau kemanapun yang kalian mau. Jika kalian ingin mengganti tampilannya, kalian cukup pergi ke sini, lalu kalian bisa memilih jenis huruf atau font yang kalian inginkan. Di sini saya ingin memakai font Balu. Lalu kita bisa memilih warnanya dengan scroll ke bawah, enter. Maaf,
cara mengatur warnanya itu adalah di sini. Di sini saya ingin membuat warnanya itu warna putih. Sudah, langsung kita out, kita geser ke samping gambarnya. Nah, jika sudah, ini dia sudah menjadi opening dalam video pembelajaran kalian. Lalu di bawah sini adalah tempat untuk mengatur durasi. Kapan kalian ingin memasukkan gambar dan kapan teks itu harus muncul bisa diatur di sini. Misalnya saya atur teksnya itu masuknya nanti. Jadi pas dia di awal kita geser, teksnya tidak ada. Jadi saat diputar yaitu dengan cara mengklik gambar yang ini, jadi tulisannya tidak langsung muncul, dia akan hilang dulu baru dia muncul. Kita coba untuk geser agak lebih jauh. Misalnya saya geser sampai 3 detik. Maka nanti dia akan muncul di detik ketiga. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira untuk pengaturan durasi, sama itu berlaku untuk semuanya, bisa diatur durasinya masing-masing. Lalu jika kita ingin menambahkan slide yang baru, kita pergi ke tambah ini, klik, lalu lakukan hal yang sama dengan cara menambahkan background. Bebas di sini mau pilih apa. Kalau yang di animasi yang saya buat, saya memilih background bebas, tapi mungkin saya lupa saya sudah memilih apa. Tapi kalian bebas untuk memilih yang lain. Misalnya kita buat yang ini. Nah, lalu kita bisa tambah karakternya lagi. Terserah mau karakter yang sudah tersedia atau kalian membuat karakter baru. Tapi karena saya sudah punya karakter yang saya buat sendiri, jadi saya memakai karakter yang sudah saya buat. Kita lakukan yang sama, kita klik. Nah, jika sudah, kita atur lagi ukuran dan juga posisinya. Lalu kita bisa membuat tambah tulisan lagi, seperti tulisan tujuan dari pembuatan video ini. Sini saya sudah menyiapkan Word, apa-apa saja yang harus saya katakan saat melakukan rekaman pembuatan audio visual tadi. Jadi tinggal copy, lalu kita masuk ke bagian teks, saya klik add a subheading, lalu saya klik dan saya paste. Di sini bisa kita ukur, bisa kita atur ukurannya dan panjangnya gitu. Jika tidak muat, kita bisa geser ke samping. Nah, begini. Kita bisa mengganti jenis hurufnya seperti tadi, dan cara kita geser agar dia ada tanda seperti bukan kursor, tapi ada gambar seperti hitam-hitam ini. Kita klik agar dia terblok semua, lalu kita pilih font yang kita mau. Saya kembali lagi dengan font yang baru. Lalu saya pilih warna putih.
jangan warna putih karena terlalu terang, jadi kita pilih warna yang agak gelap, yaitu abu-abu tua. Nah, ini dia contohnya. Lalu untuk menambahkan gambar sama seperti yang ada di animasi saya saat menambahkan cover buku K1 SD itu dengan cara kita pergi ke menu-menu di bawah ini, kita scroll sampai bawah, terus ada gambar upload. Sebelumnya kita buat slide baru dulu. Nah, slide kosong, kita buat dulu backgroundnya, terserah. Misalnya kita mau membuat background ini. Oke, langsung kita pergi ke upload tadi. Lalu jika tidak ada yang tidak ada foto di sini, kalian bisa klik yang upload ini. Berhubung karena sudah saya tambahkan gambar ini di video animasi saya sebelumnya, jadi gambarnya tersimpan di sini. Tapi jika tidak ada sama sekali, kalian bisa pergi ke upload. Lalu kalian cari di mana tempat file gambar yang kalian ingin mau masukkan. Di sini saya klik WhatsApp karena saya sudah download ya tadi video fotonya. Saya klik, langsung saya klik open. Nah, sudah tambahkan gambarnya. Jadi di sini karena saya tambah lagi jumlahnya jadi 2 dan itu gambar yang sama. Nah, seperti ini. Jadi kalian tambah saja, kalian klik yang mana yang mau kalian tambah. Nah, jadi dia akan keluar seperti ini. Ini kalian bisa crop atau potong. Tapi kalau kalian tidak mau, kalian bisa klik ini silang. Jika kalian ingin menerapkan pemotongan itu, kalian klik apply. Oke, kita atur. Lalu kita pergi ke bagian mengambil karakter lagi. Saya ambil lagi karakter yang sudah saya buat. Nah, sudah saya klik, dia akan muncul, langsung saja kita geser. Kita buat ukurannya agak lebih besar. Baik, lalu kita bisa memilih gaya-gaya yang ingin kalian terapkan kepada animasinya. Misalnya gaya saat dia menjelaskan menggunakan stick atau alat untuk mengajar itu. Kalian klik aja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan muncul stick seperti ini dan seolah-olah dia akan mengajari. Jadi, kalian bisa geser ke sini. Lalu di sini saya buat karena rujukannya dari buku SD itu, jadi saya buat judul dari buku SD tersebut. Dengan cara kita tambah lagi teksnya. Sebenarnya ada template untuk pengaturan teks ini, tapi saya lebih memilih manual. Sekali lagi, saya memang lebih suka manual, dan saya rasa tidak ada yang cocok untuk ke video saya dari semua template yang ada, jadi saya buat secara manual. Kita klik add a subheading. Lalu klik tulisannya, lalu paste. Oke. Lalu geser.
kita pas-paskan ukurannya dulu. Nah, jika sudah, kalian bisa menambahkan efek saat tulisan ini akan masuk. Misalnya kita pergi dulu ke fontnya, kita ganti dulu jenis hurufnya ke balu. Jika sudah, kita klik lagi di sini, terus kita scroll ke bawah, kita buat enter effect. Nah, di sini adalah beberapa efek-efek yang akan menjadi efek tulisan ini saat dia masuk, karena tulisannya enter. Jadi misalnya kita pilih top. Sudah, kita pilih top, maka dia akan masuk seperti ini. Kita putar dulu. Tuh, dia akan muncul seperti itu. Kalian bebas memilih bagaimana efek untuk tulisannya. Lalu cara membuat per slide itu ada hiasannya, itu maksudnya setiap pergantian slide itu dia tidak tertutup hanya langsung ganti slide, tapi bisa misalnya seperti ini. Saya klik yang ini, biru ini, gaya slide-nya bisa kita ubah sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita pilih yang bubbles, itu untuk pergantian slide-nya agar terlihat lebih rapi. Jadi kita sudah klik bubbles, nanti saat dia diputar dan ingin mengganti slide, bubbles ini akan keluar, misalnya gini. Nah, saat animasinya bergerak dan ingin ganti slide, maka dia akan muncul bubble-bubble seperti tadi. Nah, kalian bisa menerapkannya sesuka hati kalian di setiap slide sesuai dengan yang kalian mau. Oke, kita balik lagi. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan suara? Itu dengan cara kita klik karakternya. Jika kalian ingin karakternya itu bersuara, terus kalian klik microphone ini. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama adalah kalian merecord suara kalian sendiri. Yang kedua adalah kalian memasukkan teks, lalu dari sistemnya akan membacakan teks tersebut. Lalu yang ketiga adalah kalian mengupload filenya jika ada, file suaranya jika ada. Tapi di sini saya lebih suka, seperti biasa saya sukanya manual. Jadi saya selalu merecordnya sendiri dan secara langsung. Misalnya kita klik. Lalu jika kalian ingin merecord, kalian tinggal klik yang warna biru ini, misalnya seperti ini. Nah, tandanya sudah menjadi merah dan ini sudah berjalan, itu artinya dia sudah merekam. Nah, jika dia sudah siap dan saat durasinya sudah selesai, muncul preview dan record. Preview ini kita bisa mendengarkan ulang. Jika kalian tidak suka dengan suaranya, kalian bisa merecord ulang. Dan jika memang sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa klik apply. Lalu di sini dia akan mensinkronisasikan antara audio dan juga animasinya. Nah, ini dia sudah tergabung di sini. Ini dialah audionya. Kalian bisa mengatur posisinya berpindah kapan saja saat kalian ingin berbicara, atau di slide-slide mana aja dia harus muncul. Oke. Nah, untuk menambahkan musik atau background itu dengan cara kita klik musik,
Lalu kita bisa pilih sesuai dengan yang ada. Jika bisa, kalian lebih baik tidak ada penyanyinya agar suara kalian tidak tertutup dengan suara penyanyinya gitu. Di sini saya menggunakan storytelling fast di video animasi saya yang satunya lagi. Mohon tunggu sebentar. Dan yang terakhir yang saya ingin beritahu adalah cara menambahkan beberapa elemen atau beberapa stiker-stiker yang mungkin bisa membantu penjelasan atau membuat video animasi lagi sinar. Kita ganti buat backgroundnya, kita pilih aja yang ada dulu ya cepat. Lalu kita pergi ke karakter, kemudian kita pergi ke bentar, agak lama. Kita klik, kita atur ukurannya jadi sebesar ini, kita geraknya menjadi ini. Nunggu loading, kita besar dulu. Kita atur letaknya. Lalu untuk menambahkan stiker-stiker atau tambah-tambah alat bantu, penjelasan, kita klik di gambar copy ini. Lalu kalian bebas memasukkan apa saja yang ingin kalian masukkan, misalnya bentuk lingkaran atau gambar laptop, tas, gambar lemari, pot bunga, dan lain-lain. Misalnya kita nih butuh gambar layar komputer ini, maka dia akan keluar di sini dan kita bisa membuat tulisan-tulisan di dalam sini agar seolah-olah laptop ini yang memunculkan tulisan tersebut. Misalnya dengan cara kita klik, langsung kita klik lagi asal heading, kita klik hai semua. Nah, seperti ini. Lalu kita atur efeknya, kita masukkan misalnya top, nggak usah, kita masukkan misalnya top yang ini, kita geser ke bawah dulu, lalu kita klik yang scene 5 untuk melihat hasilnya. Kita geser dulu durasinya agar dia langsung tidak langsung masuk begitu. Kita klik, nah seperti itu. Jadi dari tulisannya itu dia ada langsung muncul seperti dari keluarnya itu dari layar komputer. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalian bisa melanjutkan proses pembuatan visual lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Langkah-langkahnya hanya cukup dengan tambah scene, lalu kalian bisa memilih background, menambahkan karakter atau membuat karakter kalian sendiri, lalu kalian bisa masukkan teksnya dan mengatur bagaimana efek dari teks tersebut, dan kalian bisa menambahkan sound atau juga membuat karakter kalian itu mengeluarkan suara. Jadi itu saja video yang bisa saya sampaikan mengenai cara pembuatan media pembelajaran audiovisual tersebut.
Saya menyadari bahwa banyak kesalahan dalam penjelasan saya, mungkin kurang jelas ataupun keliru. Saya mohon maaf. Ini adalah video penjelasan sebagian besar dari cara membuatnya. Saya tidak bisa menampilkan step by step dari cara pembuatan video animasi saya satu lagi karena durasinya cukup panjang. Jadi saya harap video ini bisa membantu sedikit agar kalian memahami cara pembuatan video pembelajaran audiovisual. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.